Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dong di podcast Asik IAI Nusantara Asidikia. Kali ini kita sampai di part yang sekian banyak ya, setelah perjumpaan kita selama bulan suci Ramadan itu di program Cerdas. Kali ini kita kembali semula ya di program podcast Asik Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Seperti biasa ya Sobat Asik semuanya, kita itu sekarang lagi programnya itu mau mengenalkan semua prodi atau program studi yang ada di kampus tercinta ini, yaitu kampus Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Kemarin kita sudah bersama dengan prodi PAI, terus juga ada prodi dari manajemen pendidikan Islam. Nah, kali ini udah terlihat merah-merah menyala nih. Dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ada Ketua Hima dan juga ada wakil dari Hima Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum lanjut kita mau ngobrolin tentang PGMI ya, kita mau tanya-tanya secara mendalam nih tentang prodinya. Kita lebih baik kenalan dulu ya Sobat Asik, dari wakilnya dulu atau dari ketua? Ketua dong ya. Karena ini cowok cewek ya kan. Yang ketuanya dengan Kak Laila. Semuanya udah hafal sih kayaknya. Cuman kita lebih kenalkan lagi dalam rangka ini yang di Ketua Hima Prodi PGMI. Silahkan untuk Kak Laila. Halo Sobat Asik, perkenalkan nama saya Siti Nurlailawati. Biasanya sih dipanggil Laila. Saya itu dari program studi PGMI sih tentunya, karena ketuanya. Dan saya mahasiswa semester 6 yang bau-bau terus semester akhir loh. Bau-bau masa penguatan ya. Betul. Nah, semester akhir tuh ya banyak banget godaannya pasti. Nah, apaan tuh godaannya? nanti aja deh. Masih pengenalan dulu ya, masa-masa tenggang nih. Kayak kartu aja. Dan alamat rumah saya itu di Desa Lubuk Seberung, pastinya masih dalam ruang lingkup Asidikia. Oke, masih terjangkau ya. Betul. Dari wilayah kampus. Oke, Mbak Silpi sehat? Alhamdulillah. Hari ini tuh kayaknya sehat ya, masih di suasana awal bulan juga. Betul. Ya. Masih awal Juni masih semeringah-semeringahnya gitu. Gajian. Nah. Itu mah nanti, masalah kantong mah. Nih, masih ada hawa-hawa akhir bulan soalnya. Lanjut deh, untuk di sebelahnya ada, kalau dari namanya sih Alwan Afif. Apa tuh? Wijaya. Panjangnya Kak. Nama panjangnya W ya. Wakil dari Hima Program Studi PGMI ya Kak Alwan ya? Iya, Alhamdulillah. Suatu kebanggaan. Tapi bukan cuma numpang nama doang kan yang pentingnya. Dia memang the real wakil yang luar biasa pastinya. Kak Alwan boleh dong kenalan dulu sama Sobat Asik semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Alwan Afif Wijaya, dari semester 4 tentunya, yaitu dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yes. Siapa tahu ada yang mau tahu rumahnya. Alamatnya di mana, Kak Alwan? Tentunya alamatnya di Bumiagung, Dusun 5. Tapi saya tinggal di Pondok Pesantren Asidikia. Jadi mukim di Ponpes Asidikia. Iya, Mbak. Karena kalau PP panas juga dari Bumiagung ke Lubuk Seberung ya kan. Kayaknya kalau siapa tahu statusnya kan kita kan cewek-cewek ya. Cowok dong. Cowok sendiri. Sahabat-sahabat Asik itu pengennya yang apa? Ganteng. Yang tapi status masih mahasiswa dong. Ya, alhamdulillah. Yang masih lama lah, Mbak. Status apa? Yang lain nanti aja gitu. Iya. Status masih mahasiswa. Kayaknya kok saya enggak dibela tadi. Jangannya masih panjang ya. Jalannya masih panjang. Semester 4 tuh masih bau cabai rawit. Kalau Kak Silvi semester 4 juga. Ya sama lah. Masih bau-bau rawit ya ini. Ya, masih bau rawit. Oke deh, baik, dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, ini dari semester 2 sampai semester sekarang udah lengkap semua ya Kak ya? Lengkap. Udah ada semua. Panjang juga nih kegiatan dari PGMI juga kayaknya banyak ya. Betul. Lumayan lah. Lumayan. Sampai overload schedule. Sampai bingung nih, besok yang mana dulu ya? Sampai aduh pusing nanti dulu. Tapi semua dinikmatin aja dong. Betul. Pastinya. Karena cuma 1 tahun, nggak kerasa. Nggak kerasa cuma 1 tahun aja. Atau sebenarnya kegiatan yang overload ini di bawah kepemimpinannya Kak Laila sama Kak Alwan, atau memang terusan dari yang dulu-dulu?
Ini pertama itu kan kita sebelumnya bentuk ketua sama wakil ketua itu kan biasanya ada mubes itu musyawarah besar. Kita seluruh keluarga besar PGMI IAI Nusantara Asika itu biasanya tuh ngadakan forum di mana sebelum pemilihan itu dicek dulu nih ADART-nya, peraturan rumah tangga, aturan dasar dari PGMI ini, biar nanti ketika terjalan prodi PGMI semua itu terjalan dengan baik, terus juga sesuai dengan alur ceritanya lah, jadi nggak nyimpang gitu. Itu pertamanya mubes, setelah itu baru ke proker, setelah bentuk ketuanya ditentukan di mubes itu baru kita proker gitu. Oh, jadi pembentukan ketua itu nggak dari pemilihan ya? Ya pemilihan, cuman pemilihannya waktu mubes itu bisa mungkin kalau dari kakak tingkat yang kemarin-kemarin itu ada yang 2 hari 1 malam, ada yang cuma diselesaikan 1 hari gitu. Oh, itu nggak dari mubes itu nggak ditunjuk langsung? Enggak, itu pemilihan juga, voting juga lah kayaknya. Misal nih dalam forum itu ada nggak yang mau nyalon seperti itu? Kalau nanti angkat tangan, nah kamu nyalon ngapain aja, visi misimu apa aja gitu. Jadi orang-orang yang terpilih ini bukan orang-orang yang bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang cuma ditunjuk dengan nerusin aja yang di atasnya gitu. Bukan, berarti kan ditunjuk itu memang dia punya memang tanggung jawab dia, memang betul. pengen. Jadi bukan sekedar aku lo disuruh sama kakak itu ya ngikut aja. Jadi kerjaku ya setengah-setengah lah gitu. Jadi nggak cuma dari sepenuh hati. Kadang emang gitu sih ya. Takutnya kalau misalnya nunjuk aja, itu nanti ada beberapa hal yang ngerasa diberatin sama orang tersebut. Betul. Kan kita nggak tahu dia yes or no. Bisa jadi yes aja sih, yang penting kayaknya seru banget sih bisa nyebarin nama gitu ya. Cuman nggak tahu di belakangnya gimana. Alhamdulillah loh, makanya kakak tingkat yang dulu ini kan PGMI termasuk program studi yang udah berdiri lama nih. Makanya alhamdulillahnya tuh dari kakak-kakak senior yang dulu, alumni dulu tuh memang bentuknya seperti ini. Jadi tuh sudah terarah lah dari dulu dari kakak. Jadi kita sebagai penerusnya harus melanjutkan tradisi seperti itu. Tradisi seperti itu. Tapi kan itu pasti di bawah pengawasan dari Kaprodi ya, Kak? Betul. Nah, kalau di PGMI itu dari maksudnya kepengurusan memilihnya seperti itu dari dulu itu Kaprodinya sudah seperti itu, atau dari mulai Kaprodi baru, atau sudah belum pernah ganti Kaprodi kah? Sudah lama. Sudah. Jadi kita itu sudah ganti Kaprodi itu 2 kali. Nah, ini yang kedua kalinya. Nah, berhubung kita jadi kepengurusan, prodinya ganti gitu. Jadi acara agenda mubes, agenda proker ini itu sudah terlaksana dari awal-awal ada prodi Pak Ifrohan. Terus sampai lupa guys. saking sepuhnya PGMI ya sampai lupa. Enggak. Ini karena saya lupa gitu. Itu sama Pak Ifrohan dibentuk, dan alhamdulillahnya tuh Kaprodi, walaupun Kaprodi dulu Pak Ifrohan dan sekarang itu Kaprodi kita Pak Andi Sriwijaya MPD itu sama-sama mendukung penuh dengan program kita itu mubes dan proker yang awal-awal. Bahasanya kita tuh mubes sama proker ini tuh baru pertama kali bentuk pengurus gitu. Nanti kalau misalnya terjalan selanjutnya itu barunya dalam prokernya itulah gitu. Dibentuk dari prokernya itu. Untung ya Kaprodinya dukung. Nah. Tapi emang gitu, kalau Kaprodi di Yayan Asidika tuh semuanya dukung. Betul, ngerangkul banget. Dukung kegiatan. Kita punya masalah, something punya unek-unek yang mungkin terkait biaya. Iya, biasanya kalau misalnya ada kegiatan dari prodi gitu ya. Didukung. Oke, jadi luar biasa. Support dulu dong, thank you buat semua Kaprodi dari program studi yang ada di Yayan Asidikiyah ya. Nggak terkecuali semuanya pastinya. Nah, iya sih. Nah, ini tadi kita udah bahas ya tentang strukturnya tadi dari awal. Nah, kalau misalnya di PGMI itu kan ketuanya Kak Laila, wakilnya Kak Awan. Dulu kok bisa lolos sebagai ketua dan wakil? Itu kan tadi kalau aku dengar dari cerita kan tadi ada visi dan juga misinya ya. Nah, waktu pemilihan itu enggak. Waktu pemilihan itu ada beberapa kandidat tuh yang nunjuk atau yang ditunjuk gitu. Oke. Ini kan sebenarnya ini agak cerita ya. Mungkin cuma di sini sih kita ceritanya. Mungkin cuma di sini orang-orang yang tahu. Iya, tahu ya.
selain mahasiswa PGMI nggak ada yang tahu, tapi kita cerita di sini. Waktu itu ada, kalau nggak salah itu ada 2 kandidat. Satunya itu kakak kelas yang sekarang semester 8. Nah, dari semester bawah, pokoknya dari beberapa semester kan ada 2, 4, 6. Nah, itu kan diambil semua tuh. Nah, itu berhubung saya tuh waktu itu pasangannya sebenarnya itu sama semester 6. Kan waktu itu saya semester 4. Iya. Waktu itu saya pasangannya sama semester 6. Nah, ini pasangannya sama semester 4. Nah, entah mungkin karena dalam forum Mubes itu makanya kita itu ngobrol yang benar-benar demi kemaslahatan PGMI. Kemaslahatan PGMI. Ya, oke. Nah, makanya itu waktu itu dibentuk dipertimbangkan lah. Ini kalau misalnya saya sama rekan yang awal tadi itu berjalan nggak, karena ya namanya semester 6 kan pasti nanti kepotong dengan urusan-urusan kelulusannya, mungkin PKL, KKL. Iya, karena udah masuk di masa-masa sibuk. Betul, ya. Betul, pasti kan ditinggal nih. Jadinya sendirian ya kan. Betul, ditinggal. Nah, jadi mempertimbangkan dari beberapa suara, dipertimbangkan dari beberapa home base PGMI juga, dosen-dosen itu dikumpulkan untuk gimana nih bagusnya segala macam. Nah, pertamanya nih ini yang ditunjuk karena ya namanya masih lapang waktunya. Semester 2 kan pasti longgar-longgarnya kan. Jadi masih masa aktif-aktifnya gitu. Gak ada tuh pengen nyambi-nyambi kemana gitu kan, pasti nggak ada. Nah, terus yang ditunjuk jadi wakil pada saat itu tuh adalah saya gitu. Iya. Nah, terus karena pertimbangannya setelah itu Alwan itu dikumpulkan lagi, dipertimbangkan lah, ngobrol lah. Makanya nggak asal pilih ya. Iya, perlu adanya beberapa hari gitu. Jadi berkelanjutan lagi, lanjut lagi. Makanya kayaknya Alwan dilukir lah bahasanya. Betul. Jadi kayaknya semester awal itu takutnya nggak bisa nge-handle yang semester 4. Iya, karena gitu. ya emang sih belum sibuk ya. Kayak pengalaman kamu lah. Emang sih belum sibuk ya, cuman kan ya ada rasa sungkan dong sama kakak tingkat gitu. Cuman kayaknya kalau dari tampang-tampangnya Kak Alwan agak sedikit sih sungkannya. Ya namanya cowok kan ya wajar gak sih cowok tuh. Kayaknya yang lebih diduluin yang ceweknya dulu kayak gitu. Dingin gitu loh. Mau bertindak itu katanya susah. Mau bertindak susah. Wakil aku tuh ya juga salah satu tuh kayak diajak ngobrol susah. Bukan susah sih, agak bukan pemalu apa ya? Dingin. Dingin kayak. Bukan dingin sih, sok cool aja. Sebenarnya tidak, Mbak. Enggak juga. Jadi waktu itulah makanya dirubah lagi, jadi ketuanya dibalik aja lah gitu. Nah, berarti itu bukan dari visi dan misi dong? Bukan. Visi misi sih iya. Kita menyangkutkan yang visi pertama saya dengan visinya si Alwan. Apa tuh? Gitu. Berhubung ini sudah 1 tahun ya. Yaudah, kalau gitu ganti dulu deh pertanyaannya. Jadi dari visi misi yang punya Kak Laila sama Kak Alwan yang udah dilukir dan jadiin satu, dari semua visi misi itu kira-kira sekarang gimana? Udah kerasakah ada yang terbawa? Ada, pasti ada yang terasa. Ada yang terasa ya. Tapi ada juga beberapa dari visi misi kami itu ada juga yang belum terjalan. Ya namanya rencana manusia ya, pasti di luar kuasa manusia. Ya. Iya dong pastinya. Yang penting kita tetap mengusahakan komunikasi yang nomor 1, walaupun jadi nggak ada batasan tuh cewek cowok, artinya ya kita tetap secara muslim, secara Islam pasti ada batasan. Cuman untuk komunikasi, alhamdulillah kita tetap terjalin walaupun cewek cowok gitu. Jadi tetap berjalan dengan normal ya. Normal. Nah, tadi dari masa kepengurusan dan juga struktur atau cara memilihnya, kenapa bisa jatuh kepada tangan Kak Alia dan juga Kak Alwan, udah terjelaskan ya di sini. Padahal ini rahasia ya tadi ya. Betul. Baru pertama di sini. Biar ada sih, biar nanti maba-maba tuh berani untuk mengajukan dirinya. Bukan ditunjuk. Betul. Jadi bukan dingin-dingin sok cool itu enggak usah gitu. Karena semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Yang penting ada kepercayaan dulu dan juga tekad deh. Jadi
Makanya ketika adik-adik nih walaupun kelas 10, walaupun kelas 11, tetap adik-adik itu punya salah satu kegiatan yang bisa mengembangkan percaya dirinya. Karena nggak semua orang punya mental percaya diri, nggak mau di depan, itu nggak semua orang. Jadi ikut organisasi itu nggak salah. Iya benar. Apalagi masih sekolah tuh. Masih aktif-aktifnya, ya kan. Itu harus. Tapi yang penting kita juga bisa tahu mana waktu yang pas untuk kita jadikan waktu istirahat. Ya, jangan terlalu memaksakan diri. Oke deh, nanti kita akan lanjutin lagi ya karena ada juga Kak Alwan, karena kita juga penasaran sama program kerja dari PGMI itu selama kepemimpinan dari Kak Laila dan juga Kak Alwan ini seperti apa? Apakah ada yang belum puas, ini masih ada beberapa rasa yang tertinggal ya kan? Nanti kita akan tanya lagi selanjutnya dan kita akan kembali usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, calon mahasiswa baru Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Pendaftaran calon mahasiswa baru tahun 2024-2025 sudah dibuka. Jalur prestasi sudah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 3 Juli 2024. Jalur pendaftaran gelombang pertama telah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 14 April 2024. Untuk jalur gelombang pendaftaran kedua dimulai dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 29 Juni 2024. Jalur pendaftaran gelombang 3 dibuka pada 1 Juni sampai 25 Agustus 2024. Untuk pendaftaran bisa melalui jalur online. Linknya klik di bawah ini. Untuk pendaftaran offline bisa langsung datang ke kantor IAIN As-Siddiqiyah Di Jalan Lintas Timur Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya, Kabupaten Oki. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Kami tunggu kalian di kampus IAIN As-Siddiqiyah. Pembelajaranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, calon mahasiswa baru Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Pendaftaran calon mahasiswa baru tahun 2024-2025 sudah dibuka. Jalur prestasi sudah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 3 Juli 2024. Jalur pendaftaran gelombang pertama telah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 14 April 2024. Untuk jalur gelombang pendaftaran kedua dimulai dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 29 Juni 2024. Jalur pendaftaran gelombang 3 dibuka pada 1 Juni sampai 25 Agustus 2024. Untuk pendaftaran bisa melalui jalur online. Linknya klik di bawah ini. Untuk pendaftaran offline bisa langsung datang ke kantor IAIN As-Siddiqiyah Di Jalan Lintas Timur Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya, Kabupaten Oki. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Kami tunggu kalian di kampus IAIN As-Siddiqiyah. Hai, masih di podcast asik Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Nah, solusi untuk Anda teman-teman yang ingin melanjutkan perguruan tinggi tapi belum menemukan di mana jalan yang tepat ya, kalian dan juga Kak Alwan. Di sini bisa join bareng sama kita dong pastinya di kampus Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Tepatnya di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya. Ada 6 program studi ya teman-teman, dan teman-teman bisa ambil sesuai dengan minat dan juga mungkin ada skill serta keinginan dan mungkin restu dari orang tuanya. Nah, dan sekarang kita udah barengan sama perwakilan ya atau ketua dan juga wakil dari HIMA, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tadi kita udah ngobrol ya tentang kepengurusan dari HIMA-nya, dan juga udah janji tadi mau saya tanyain tentang program kerjanya dari Prodi PGMI. Tapi dari tadi penasaran banget sama suaranya Kak Alwan. Nggak tahu kenapa diem aja, mungkin karena terlalu diserang sama Kak Laila. Bukan sih, karena diserang dua cewek. Oh ya,
Oke. Nah, Kak Alwan, dari program kerja PGMI ini kira-kira yang jangka pendek sama jangka panjangnya yang sekarang udah terlaksana atau mungkin ada yang masih jadi angan-angan ya, yang belum terlaksana dan mungkin akan dikejar. Iya, ya, mungkin belum. Iya, mungkin akan dikejar ngebut ya dari Kak Laila dan juga Kak Alwan, kira-kira apa aja nih? Tentunya baik untuk program yang pertama ini kami sudah pertamanya itu workshop implementasi kurikulum Merdeka itu alhamdulillah sudah berjalan. Namun di sini kita membuka 3 batch tapi 1 batch-nya belum terlaksana. Oh, masih kurang 1 lagi. Iya, berarti rencana itu akan dilaksanakan setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha. Belum lama lagi dong berarti ya. Makanya dong. Pantauin dong. Pantengin dong ya. Iya. Kita tuh sebenarnya kita pantengin terus karena kan semua punya sosmed ya. Nah, pantau terus sosmednya Hima PGMI. Mungkin apa sih akunnya? HMPS PGMI itu dari semua akun ya. Sudah ada. Lanjut lagi apa lagi nih Kak Alwan program kerjanya? Selain itu kami juga untuk terkhususnya untuk semester 4 itu ada media pembelajaran. Di situ kami diajarkan tentang mengenai bagaimana cara menggunakan media pembelajaran dengan baik, menggunakan Canva tentunya. Nah, ini emang lagi booming ya sekarang. Calon guru dibahas. Oh ya, calon guru. Ngomong-ngomongin menunjang pembelajaran dengan seru mungkin, menarik. Menarik, kan iya. otomatis anak-anak kita sukanya pasti yang apa ya? Unik-unik ya, unik-unik. Nah, kan sekarang kan aplikasinya canggih-canggih nih. Iya. Sebagai calon guru harus bisa memaksimalkan lah belajar makanya gitu. Apalagi guru madrasah ibtidaiyah itu masih unyu-unyu masih suka sama yang lucu-lucu gitu ya. Betul. Jadi harus kreatif mungkin itu guru-gurunya. Sampai diserang oleh warga TikTok. Nah, masih ada lagi nggak nih Kak Alwan dari program kerjanya? Masih ada Mbak, yang belum terlaksana itu kami akan mengadakan karya tulis ilmiah. Masih angan-angan. Tapi kan akan segera. Iya, mungkin setelah batch yang satu lagi dari implementasi kurikulum Merdeka. Doain ya. Ya deh. Semoga betul, karya tulis ilmiah ini kan juga penting banget kan. Karena namanya mahasiswa itu harus bisa menulis, entah itu nulis cerpen, puisi, entah itu makalah, jurnal. Jadi harus bisa. Ya, apalagi kita kan basicnya di pendidikan, Mbak. Jadi minimal itu bisa lah karya tulis. Jadi memang harus ada wadahnya dulu dong. Betul, makanya PGMI itu wadahnya harus bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswinya gitu. Iya, untuk bisa membuat karya tulis ilmiah. Masih ada lagi nggak nih Kak Alwan? Masih ada Kak. Masih ada lagi. Oke. Jangan ditinggal. Lanjutin aja deh. Satu lagi. Program yang telah terlaksana itu studi banding tentunya Kak. Oh, yang belum lama tahu dari awal tahun kemarin bukan sih ya? Iya. Itu di mana sih kemarin? Di Islamic Boarding School Thailand di Palembang. Di Palembang. Ya. Oke, jadi kemarin waktu ada kegiatan bepergian itu kan ya? Iya. Betul, yang heboh besar itu lah. Saya cuma mantau aja sih kan. Cuma ngat aja, berarti kemarin itu ke Palembang. Iya. Ada studi banding ya. Itu semua mahasiswi PGMI atau hanya beberapa orang yang minat? Itu memang untuk kami program itu yang mau, tapi kebetulan alhamdulillahnya tuh mahasiswa-mahasiswinya tuh pada mau. Jadi semuanya ikut ya? Ada sih sebagian. Mungkin yang memang yang ada semester 6 dan 2 itu 6 dan 2 itu ikut. Cuman yang semester 4 ini hanya beberapa saja karena ada kesibukan. Itu kan hari Senin enggak sih? Hari Senin kan itu semester 4 tuh ini ada yang sudah mengaplikasikan apa namanya itu? Apa? Ngajar. Jadi sudah terjun ke lapangan gitu. Jadi kan waktunya sibuk ya gitu. Jadi otomatis nggak bisa diganggu. Otomatis hari Senin kan jam kerja tuh. Otomatis yang nggak bisa sekolah. libur itu nggak bisa berangkat gitu. Jadi hanya beberapa. Kalau kita datangnya Minggu sekolahnya tutup. Iya sih benar iya. Jadi hari Senin ya. Betul. Nah, berhubung kemarin itu kan kita ke Palembang tuh studi bandingnya. Nah, kenapa kita ngambil di Palembang? Karena yang pertama itu kan baru pertama nih kita tuh ngadakan studi banding. Betul. Enggak sebenarnya pengen kalau jauh tuh pengen, cuman kalau ada yang deket kenapa yang jauh gitu. Iya, jadi kita awal itu yang deket dulu. Betul. Nanti kalau misalnya jadi, dikira kita memungkinkan. potensi di sini
nih kayak kalau kota kita kan otomatis kota Palembang lah ya, provinsi kita. Kita dekat dulu ke sana, kita lihat. Nah, udah berhubungan itu kan sekolah yang apa ya? Bermacam-macam sih. Ada yang memang berkebutuhan khusus, yang kayak mungkin punya berkebutuhan khusus yang harus dijaga sama satu guru lah gitu. Kan nggak mudah ya saya ngajar anak murid yang super aktif gitu, yang dengan latar belakang mungkin yang berbeda gitu. Jadi kita tuh di situ belajar banget gimana jadi guru yang disukai murid, gimana jadi guru yang harus punya kesabaran penuh, mengikuti zaman juga gitu. Jadi alhamdulillah dah. Nah mungkin kalau kita kan walaupun belum ganti pengurus ya, cuma sudah ada gambaran lah ke depannya. Kalau teman-teman tuh pengennya yang jauh lagi kalau bisa. Iya. Karena kan nyari jalan-jalannya. Tapi refreshing juga sih, benar. Refreshing sambil mencari pengalaman ya, dan juga menambah ilmu. Kira-kira kedepannya kalau misal aku nemuin siswa atau siswa yang kayak gini, mungkin bisa kayak gini cara nanganinnya. Karena kalau gitu. kita ke tempat baru itu kan pasti kita agak ada pencerahan lah. Ini ya rasanya. Ada pengetahuan baru juga karena berbeda gitu posisinya. Iya, oke deh. Jadi ada beberapa program kerja yang udah terlaksana dan juga satu tadi yang belum terlaksana ya Kak Alwan. Dan tadi yang menarik tuh kayaknya studi banding, karena banyak yang suka pasti. Tolong ya saya, semuanya menarik. Karena yang terakhir tadi dibahas yang banyak studi bandingnya. Semuanya memang menarik dan semuanya juga pasti punya kelebihan masing-masing untuk para kakak-kakak yang sekarang itu ada di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oke deh, ini yang terakhir ya untuk kalian dan juga Kak Alwan. Kira-kira harapan kedepannya untuk program studi PGMI atau juga untuk kepengurusan selanjutnya ini punya harapan seperti apa? Kalau nama saya tanyain. Semuanya. Tapi satu-satu deh. Dari Kak Laila dulu aja. Untuk harapan saya ke depannya untuk himpunan mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu pasti tak banyak yang namanya bukan menyombongkan diri sebagai ketua, tapi harapan dari semua yang saya rasakan. Artinya saya pengen penerus saya selanjutnya itu bisa merasakan gimana sih rasanya punya masyarakat itu artinya punya anggota yang bisa sama-sama merangkul, sama-sama berjalan. Jadi yang harapan saya itu tidak usah banyak program kerja, tapi yang dipentingkan adalah kualitas dari mahasiswa-mahasiswi PGMI itu sendiri, karena nggak banyak mahasiswa itu kurang terjalin silaturahminya, banyak juga. Dan pasti yang didepankan itu adalah karakter, kualitas. Setelah itu dari program kerjanya pun nggak cuman wacana saja, tapi memang mempunyai dedikasi untuk ini tanggung jawab saya, ini jabatan yang saya pegang gitu. Jadi jangan sampai patah semangat, jangan sampai karena masalah A, B, C itu kalian putus harapan untuk nggak melanjut ke pengurusan PGMI lagi gitu. Iya, oke. Itu dari Kak Laila ya. Thank you. Lanjut ke Kak Alwan nih, kira-kira harapannya apa? Harapannya tentunya banyak nih Mbak. Iya, semuanya juga nggak apa-apa sih, masih nampung waktunya ya. Yang paling penting atau yang paling pengen banget disampaikan deh. Ya harapannya yang pertama itu sebagai wakil atau ketua hima, tentunya di sini kami mengharapkan untuk mahasiswa PGMI itu kompak lah. Baik itu hubungan silaturahmi, terus hubungan komunikasi dan lain sebagainya. Lagi katanya banyak loh ya. Itulah yang penting emang komunikasi dan juga kekeluargaan deh ya. Karena kalau nggak komunikasi nggak jalan kan. Sekarang ini kan zamannya komunikasi itu agak sulit. Iya, agak sulit. Walaupun punya HP semua ya, walaupun kakak punya HP, ini punya HP, tapi kan nggak semua orang itu bisa chatan setiap hari. Padahal memang dipegang, tapi belum tentu ya bisa fast respon gitu ibaratnya. Jadi harus untuk mahasiswa maupun tapi saya belum lulus sih. Untuk mahasiswa saya sendiri juga, saya dan teman-teman dan semuanya dari mahasiswa PGMI itu dan teman-teman lah walaupun maba nanti kedepannya kalau bingung nih mau saya pengennya ikut ini nih, saya pengennya punya skill ini nih, tapi kok nggak dikembangkan jadi PGMI. Nah boleh request, boleh karena
semua orang tuh punya aspirasi, punya keinginan harapan kedepannya itu silahkan untuk membicarakan, disampaikan mungkin ya. Oke, baik deh. Sebelumnya thank you ya buat kalian dan juga Kak Alwan udah kasih waktu buat dateng ke podcast Asik ya. Baru pertama kali loh. Yang sebelahnya. guys. Iya, entar lain kali bisa dong datang lagi ya, entah apa aja yang penting Kak Alwan mungkin mau nyalon apa ya. Ketuanya nanti mungkin tahun besok. Ya, masuk Doain aja lagi ya, Berarti ada dong niatan deh kan. Niatan. Karena sudah dilatih dari sekarang sih. Berarti jangan sampai ke orang lain ya. Oke deh, thank you buat kalian juga Kak Alwan ya. Dan untuk sobat Asik semuanya juga pantengin terus sosial media kita dan juga jangan lupa selain join dan juga stay tune untuk nonton kita terus, harus juga join barengan sama kita dong di kampus Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Semoga kita masih berjumpa kembali. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.